Di kota yang tak pernah tidur, di antara tumpukan berkas hukum, janji suci, dan kebohongan yang disembunyikan di balik senyum, Dara, seorang pengacara muda yang berjuang demi kebenaran, tak pernah tahu bahwa gugatan pertama yang ia tangani akan menggugat hidupnya sendiri. Dan Randy, pria yang datang membawa misteri, menyembunyikan masa lalu yang bisa menghancurkan segalanya. Ketika cinta bertemu ambisi, ketika kejujuran berhadapan dengan pengkhianatan, mereka berdua harus memilih antara membela kebenaran atau mempertahankan cinta. Ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah perang antara hati dan hukum. Langit Jakarta siang itu tampak muram. Hujan gerimis menetes di atas gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di antara orang-orang yang berlalu-lalang dengan wajah tegang, seorang perempuan berjaket hitam berjalan cepat. Berkas di tangan, langkahnya mantap. Dara Aulia, pengacara muda yang dikenal tegas dan idealis. Sudah 3 tahun ia menangani kasus perceraian. Tapi kasus hari ini terasa berbeda. Kliennya, Laras, seorang istri yang dituduh selingkuh, padahal justru suaminya lah yang bermain di belakang. Dan yang membuat darah-darah sedikit berdesir adalah pengacara lawan di kasus ini, Randy Wijaya. Randy terkenal di kalangan pengacara sebagai pria cerdas, tajam berargumen, dan, meski tak pernah ia akui, berwajah menawan. Namun reputasinya juga buruk, licin, manipulatif, dan selalu menang dengan cara apapun. Suasana sidang hari itu tegang. Hakim baru saja mempersilakan pihak tergugat untuk memberikan tanggapan. Randy berdiri, membenarkan jas abu-abunya, lalu berbicara dengan nada halus tapi menusuk. Kami memiliki bukti kuat berupa foto-foto dan percakapan antara Ibu Laras dan seorang pria bernama Andi. Kami meyakini hubungan mereka bukan sekadar teman. Dara langsung berdiri, suaranya tajam namun tetap tenang. Yang mulia, bukti yang diajukan pihak tergugat adalah hasil editan. Kami memiliki saksi ahli digital forensik yang bisa membuktikan itu. Hakim mengangguk pelan, tapi Randy tidak berhenti. Ia menatap Dara dengan senyum tipis, senyum yang memancing amarah. Atau mungkin klien Anda tidak sempat menghapus semuanya, ya Bu Dara? Sorot mata mereka bertemu. Udara di ruangan seolah menegang. Dara mengepalkan tangan di bawah meja, berusaha menahan diri agar tidak terpancing. Bapak Randy, ucapnya dingin, profesionalitas seharusnya tidak dicampur dengan fitnah. Randy menunduk sedikit, pura-pura sopan. Saya hanya berargumen, bukan menuduh Bu. Suara gavel hakim memecah ketegangan. Sidang diskors 10 menit. Saat semua orang keluar, Dara menahan napas panjang di dekat dispenser air. Ia menatap bayangannya di kaca. Kenapa pria itu membuatnya gelisah? Entah karena cara bicara Randy yang tenang tapi menusuk, atau karena senyum licik yang justru membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dara baru saja ingin pergi, ketika suara itu terdengar di belakangnya. Kau hebat tadi di ruang sidang, ujar Randy pelan sambil mendekat, membawa segelas kopi dari mesin otomatis. Aku tidak butuh pujianmu, jawab Dara tanpa menoleh. Randy tersenyum kecil. Kau tahu, aku sudah banyak bertemu pengacara perempuan, tapi jarang yang berani menatap mataku selama sidang. Mungkin karena mereka jijik, balas Dara cepat. Randy terkekeh pelan, atau mungkin takut jatuh hati. Ucapan itu membuat Dara menatap tajam. Hati? Orang sepertimu tidak tahu artinya cinta, apalagi hati. Randy menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya. Bukan sekadar ejekan, tapi tatapan yang anehnya terasa tulus. Kau salah, Dara. Aku hanya tidak percaya pada cinta yang minta dibuktikan di pengadilan. Di apartemen sederhana milik Dara, ia menatap layar laptopnya. Bukti digital dari kasus Laras sedang ia periksa ulang, tapi pikirannya justru melayang ke wajah Randy di ruang sidang tadi. Bagaimana tatapan itu terasa menusuk sekaligus menenangkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati dengan suami klienmu. Dia menyewa orang untuk mengintai rumahmu. Hua, Dara teh paku. Pesan itu tidak mungkin main-main. Tapi kenapa Randy memperingatkannya? Ia mencoba membalas, tapi pesan itu sudah dihapus oleh pengirim. Hanya tersisa satu notifikasi kecil di layar. Nomor tidak dapat dihubungi. Pagi di pengadilan, lagi-lagi ramai. Dara tiba dengan wajah lelah. Begitu ia melangkah masuk ke ruang sidang, Randy sudah di sana, berdiri di dekat meja tergugat. Menatapnya sebentar, kali ini tanpa senyum. Sidang dimulai.
Tapi kali ini suasananya berbeda. Randy lebih tenang, tidak menyerang. Bahkan sesekali ia membantu memperjelas data yang disampaikan Dara. Laras sempat berbisik, "Bu Dara, kenapa pengacaranya jadi lembut gitu ya?" Dara tidak menjawab. Ia hanya melirik Randy dari sudut mata, mencari jawaban yang tak bisa dijelaskan. Apakah dia sedang mencoba menjatuhkannya, atau justru melindunginya? Setelah sidang selesai, Dara melangkah ke parkiran. Hujan mulai turun rintik-rintik. Di bawah langit kelabu, ia melihat seseorang berdiri di dekat mobilnya. Randy memegang payung hitam. "Aku tidak bermaksud menakutimu semalam," katanya lembut. "Tapi yang kukatakan benar. Kasus ini lebih kotor dari yang kau kira. Kenapa kau peduli?" tanya Dara menatap tajam. Randy menatapnya lama, lalu menjawab lirih. "Karena untuk pertama kalinya, aku ingin menang bukan karena aku licik, tapi karena kau ada di sisi lawan." Dara duduk di ruang kerjanya. Tumpukan berkas, laptop menyala, dan kopi hitam yang sudah dingin. Matanya menatap layar. Tapi pikirannya melayang ke pesan misterius dari Randy malam itu. "Kasus ini lebih kotor dari yang kau kira." Kalimat itu terus terngiang. Apakah Randy hanya menggertak, atau dia benar-benar tahu sesuatu? Saat sedang memeriksa berkas digital dari pihak tergugat, Dara menemukan file tersembunyi di dalam folder bukti foto. Namanya aneh, IMG 9821, TMB, zip. Ia membuka file itu dengan rasa penasaran dan terkejut. Di dalamnya ada rekaman suara. Seseorang, suara laki-laki, sedang berbicara di telepon. "Bukti sudah aku kirim ke pengacara Randy. Pastikan Laras terlihat bersalah. Kalau perlu, buat saja video palsu." Dara membik. Itu suara suami Laras sendiri. Tangannya bergetar. Jadi benar, bukti yang mereka ajukan direkayasa. Namun yang lebih mengejutkan, di akhir rekaman terdengar suara lain. Kalau ketahuan, kita semua bisa tamat. Termasuk Randy. Jadi, Randy tahu permainan ini sejak awal. Sore itu, Dara tak bisa menahan diri. Ia mendatangi Randy yang sedang duduk di sebuah kafe dekat pengadilan, membaca dokumen sambil menyeruput kopi. Ia langsung duduk di hadapan pria itu, tanpa basa-basi. "Kau tahu tentang rekayasa bukti itu kan?" Randy mengangkat alis. Langsung to the point. "Why? Aku suka gaya itu." "Jangan bercanda, Randy. Ini bukan soal gaya. Ini soal keadilan. Kau melindungi orang yang menjebak istrinya sendiri." Tatapan Randy berubah serius. Ia menatap sekeliling, lalu menunduk mendekat. "Aku tahu, dan itulah kenapa aku kirim pesan malam itu." Dara menatapnya tajam. "Kalau tahu, kenapa kau tetap bela dia?" Randy menarik napas panjang. "Karena aku tidak punya pilihan. Aku disewa langsung oleh sebuah firma besar yang punya kepentingan dalam kasus ini. Kalau aku menolak, karierku selesai." Hanya suara hujan di luar jendela dan detak jam dinding yang terdengar. "Tapi aku tidak akan biarkan mereka menjatuhkanmu," lanjut Randy pelan. Dara terdiam. Ada sesuatu di nada suaranya. Ketulusan yang sulit ia tolak. "Kenapa? Aku? Karena aku peduli," jawab Randy singkat. "Kau pengacara lawanku." "Ya, tapi bukan musuhku." Mata mereka saling bertemu. Untuk pertama kalinya, Dara melihat sisi lain dari Randy. Bukan pria licik di ruang sidang, tapi seseorang yang terjebak di antara kebenaran dan karier. Dan tanpa sadar, jantungnya berdegup lebih cepat. Dara memutuskan menyimpan file rekaman itu di flash disk kecil dan menaruhnya di laci kantor. Tapi ketika ia hendak pulang, lampu kantornya tiba-tiba mati. Gelap, suara langkah kaki terdengar di lorong. Dara menahan napas, bersembunyi di balik meja. Pintu ruangannya berderit pelan. Seseorang masuk. Bayangan hitam berdiri di depan lemari arsipnya. Lalu terdengar suara laci dibuka. Dara mengambil keberanian, memukul kepala orang itu dengan benda pertama yang ia temukan, piala penghargaan hukum. Orang itu jatuh tersungkur. Lampu kembali menyala. Darat, wajah itu, Randy. Ya Tuhan, Randy. "Aduh, aku cuma mau memastikan berkas itu aman," ucap Randy sambil mengerang kesakitan. "Kau hampir kupukul sampai koma." "Ya, aku tahu, tapi aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan ingatanku." Dara ingin marah, tapi wajah konyol Randy yang memegangi kepalanya justru membuatnya ingin tertawa, sekaligus bingung. "Kau selalu muncul di waktu yang salah,"
katanya pelan. Atau di waktu yang tepat, jawab Randy sambil tersenyum lemah, hening beberapa saat. Mereka berdiri berhadapan, jarak hanya sejengkal. Dara hendak berkata sesuatu, tapi Randy menatapnya. Lama, sorot matanya lembut, seolah berkata tanpa suara, "Aku di pihakmu." Hujan kembali turun di luar jendela. Dara merasa aneh. Di tengah ancaman dan ketegangan, ada kehangatan yang tumbuh diam-diam. "Kau tidak seharusnya ada di sisiku," bisik Dara lirih. "Mungkin," jawab Randy, "tapi aku ingin di sini." Sebelum kata berikutnya terucap, suara dari luar memecah suasana. "Bu Dara, ada seseorang mengintai di parkiran." Mereka berdua saling pandang. Dan untuk pertama kalinya, Dara sadar. Apapun yang sedang terjadi, mereka kini berada di sisi yang sama. Randy berlari keluar bersama Dara. Di parkiran, hanya ada mobil hitam tanpa plat nomor jelas yang melaju cepat meninggalkan tempat itu. Randy menatapnya dengan wajah tegang. "Mereka sudah tahu kau punya rekaman itu," katanya serius. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus sembunyikan bukti itu di tempat yang tak bisa disentuh hukum." Ia menatap Dara, lalu menambahkan lirih, dan mulai percaya satu sama lain. Dara hanya bisa menatapnya, antara percaya dan takut. Tapi di balik kekhawatiran itu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Ia mulai jatuh hati. Malam di Jakarta terasa berbeda kali ini. Hujan deras mengguyur, petir menyambar dari kejauhan. Di jalan tol yang sepi, satu mobil hitam melaju kencang. Di dalamnya, Dara dan Randy duduk dalam diam. Randy memegang setir dengan rahang menegang, mata fokus ke jalan. Dara di kursi sebelahnya, memegang tas kecil yang berisi flash disk, rekaman bukti rekayasa. "Kemana kita pergi?" tanya Dara akhirnya. "Ke tempat aman, rumah teman lamaku. Mereka bisa bantu sembunyikan bukti itu." "Randy, aku masih bisa urus ini lewat hukum." "Hukum?" Randy menatap sekilas, matanya tajam. "Kau masih percaya hukum bisa lindungi kita dari orang yang membayar hakim?" Dara terdiam. Ia tahu Randy benar. Tiba-tiba, suara mesin lain terdengar. Randy melihat dari spion, dua mobil hitam muncul di belakang mereka. Melaju cepat. "Ikuti kita." "Guma Omnia." "Siapa mereka?" "Orang-orang yang sama yang kirim pesan ancaman ke kantorku seminggu lalu." Tanpa pikir panjang, Randy menginjak gas. Mobil mereka melaju zigzag di jalan basah. Tembakan terdengar, kaca belakang pecah. Dara menandok, menjerit kecil. "Randy, pegang sabuk pengaman. Jangan panik." Mobil berbelok tajam ke jalan kecil, lalu masuk ke area pergudangan tua. Randy mematikan mesin, lampu mobil, dan bersembunyi di balik dinding beton. Keduanya touring enggak, basah oleh keringat dan air hujan. Dara menatap Randy, napasnya berat. "Kau bilang cuma ingin sembunyikan bukti. Ini sudah gila, Ren. Kalau kau masih punya bukti itu, mereka akan terus kejar kita." Randy memeriksa saku jasnya. Peluru menembus bahu kirinya. Darah mulai merembes. Dara menatap ngeri. "Kau sedikit hanya gores." "Itu bukan gores, duduk." Dara segera merobek lengan bajunya sendiri, membalut luka Randy dengan tangan gemetar. Randy menatapnya lama. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, tanpa sindiran, tanpa perang kata, hanya ada keheningan, napas mereka, dan getar aneh di antara bahaya. "Kau bodoh," bisik Dara pelan. "Kenapa harus lindungi aku sejauh ini?" "Karena kalau sesuatu terjadi padamu," Randy menatap dalam, "aku tidak tahu apa yang tersisa dari diriku." Beberapa jam kemudian, mereka bersembunyi di rumah kosong milik teman Randy. Hujan berhenti, tapi ketegangan masih menggantung. Randy berbaring di sofa dengan luka di perban seadanya. Sementara Dara duduk di depan laptop mencoba mengamankan file rekaman ke server pribadi. Ponsel Randy bergetar. Ia melihat nama di layar. "Bimo, partner kantor hukum Wijaya dan Co. Jangan angkat," kata Dara cepat. "Kalau aku tidak angkat, dia curiga." Randy menjawab panggilan itu. "Hello, Bet." Suara di seberang terdengar datar. "Kau di mana, Ren?" "Klien kita marah besar. Katanya ada rekaman yang bocor. Aku sedang urus. Aku akan kembalikan semuanya." "Takpe, kami sudah kirim orang untuk bereskan masalah itu." Randy terpaku. Matanya perlahan menatap Dara. "Mereka tahu kau bersamaku," katanya pelan, setelah menutup telepon. "Apa maksudmu, Bimo?" "Dia mengkhianatiku."
Mereka tahu semuanya. Dara berdiri panik. Jadi kita harus pergi sekarang. Tidak. Kalau kita kabur, mereka justru akan makin yakin kita pegang bukti itu. Randy berdiri perlahan, menatap Dara dalam. Kau percaya padaku. Aku tidak punya pilihan lain. Malam semakin larut. Dara duduk di dekat jendela, menatap lampu kota dari kejauhan. Randy menghampiri, kini mengenakan kemeja hitam polos. Luka di bahunya sudah dibalut rapi. Kau tidak tidur? Tidak bis. Setiap kali memejamkan mata, aku lihat wajah orang-orang yang ingin menjatuhkanku. Sekarang kita sama. Jawab Randy pelan, hening. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Randy duduk di samping Dara. Kau tahu, aku sudah lama terbiasa melawan orang. Tapi entah kenapa sejak bertemu kau, aku justru ingin menyerah. Dara menatapnya. Menyerah pada apa? Pada perasaan yang tidak seharusnya ada di antara kita. Mata mereka bertemu lagi. Lama, dalam, seolah dunia di luar berhenti berputar. Dara membuka mulut hendak bicara. Tapi Randy perlahan mendekat. Hanya beberapa inci memisahkan mereka. Napasnya hangat di wajah Dara. Jangan lakukan ini, bisik Dara. Terlambat, jawab Randy lirih, dan untuk pertama kalinya, mereka saling mendekat. Pelan, penuh ragu dan ketakutan, tapi juga kejujuran yang tak bisa dibohongi. Ciuman itu singkat, tapi cukup untuk mengguncang seluruh dinding pertahanan yang selama ini mereka bangun. Dara menandok. Suaranya bergetar. Kita tidak boleh begini. Aku tahu, kata Randy. Tapi kalau aku harus kehilangan segalanya, biarlah dimulai dari mencintaimu. Tiba-tiba kaca jendela pecah, peluru menembus dinding. Randy langsung menarik Dara jatuh ke lantai. Suara mobil berhenti di luar rumah. Beberapa bayangan bersenjata mendekat dari arah halaman. Mereka sudah menemukan kita, teriak Dara, panik. Cepat, ambil flash disk itu. Randy menembakkan pistol kecil dari saku belakangnya ke arah lampu luar, membuat ruangan gelap total. Pergi lewat pintu belakang, Dara. Aku tidak akan tinggalkan kau. Set. Suara tembakan makin gencar. Dara berlari sambil menahan tangis, memeluk tas berisi bukti. Sementara Randy menahan dua pria bersenjata di pintu depan. Hingga satu peluru lagi bersarang di pundaknya. Terakhir yang ia lihat sebelum jatuh terduduk di lantai adalah bayangan. Dara berlari di bawah hujan malam. Langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut berduka atas apa yang baru saja terjadi. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang, Dara berdiri di trotoar dengan tubuh gemetar. Bajunya basah kuyup, dan tangan masih memegang erat tas kecil berisi flash disk bukti. Ia menatap ke arah gudang tua di kejauhan, tempat terakhir ia melihat Randy. Sunyi, tak ada suara tembakan lagi, tak ada tanda kehidupan. Hanya sisa asap dan kaca pecah. Randy, bisiknya dengan suara bergetar. Kau di mana, Bieber? Jam kemudian, setelah polisi meninggalkan tempat kejadian perkara tanpa hasil, Dara nekat masuk ke dalam gudang yang penuh bekas tembakan. Lantai kotor, tapi ia melihat jejak darah menuju pintu belakang. Jejak itu berakhir di sana, hilang begitu saja. Ia menemukan sesuatu di tanah. Jam tangan Randy, retak dan berlumuran darah. Dara memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kau tidak mungkin mati. Aku belum sempat bilang kalau aku... Kalimat itu terhenti. Ia tak sanggup melanjutkan. Sejak malam itu, hidup Dara berubah menjadi pelarian. Ia tahu, orang-orang yang menyerang mereka bukan preman biasa. Mereka punya koneksi, uang, dan kekuasaan. Dan kini, hanya ada satu alasan mereka memburu Dara. Flash disk itu. Setiap hari, ia berpindah tempat, dari kosan temannya, ke hotel kecil, hingga kontrakan pinggiran kota. Wajahnya mulai terpampang di media, dengan berita bohong. Pengacara, wanita diduga terlibat dalam kasus pemerasan klien suaminya. Dara menatap berita itu dengan getir. Mereka sedang membunuh reputasinya perlahan-lahan. Suatu malam, Dara menghubungi seseorang yang ia anggap satu-satunya teman tersisa di dunia hukum. Sinta, rekan sesama pengacara, yang dulu sering membantunya di kasus-kasus besar. Sinta, aku butuh bantuan. Aku harus kirim bukti ini ke media atau siapapun yang bisa dipercaya. Dara, kau di mana? Aku khawatir banget. Aku bisa bantu. Kirim saja datanya ke kantorku. Aku pastikan aman. Dara merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari,
Ada sedikit harapan. Ia menaruh flash disk itu ke amplop, menyiapkannya untuk dikirim Peji-Paji ke kantor Sinta. Namun sebelum ia sempat berangkat, suara pintu diketuk keras. Tok, 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 pengiriman makanan. Dara tidak memesan apapun. Ia mendekat perlahan ke lubang pintu. Dan saat itu juga, suara tembakan memecah keheningan. Peluru menembus pintu kayu. Dara menjerit, menjatuhkan amplopnya. Ia melompat ke jendela, keluar lewat gang sempit di belakang kontrakan. Hujan deras. Suara langkah kaki dan teriakan terdengar di belakang. Tangkap dia hidup-hidup. Flash disknya jangan sampai jatuh. Dara berlari sekuat tenaga, melewati gang becek. Napasnya tersengal. Mobil hitam menunggu di ujung jalan. Seseorang turun dari dalam. Sinta. Masuk cepat, Dara Sinta. Kau tahu aku di sini. Cepat. Tanpa berpikir panjang, Dara masuk ke mobil. Begitu pintu tertutup, mobil langsung melaju kencang. Sinta, mereka hampir. Tenang, aku sudah urus semuanya. Dara menarik napas lega. Tapi sesuatu terasa janggal. Sinta terlalu tenang, terlalu dingin. Kau kirim pesan ke siapa, Sin? Tanya Dara hati-hati. Ke orang yang bisa bantu kita keluar dari kota ini. Orang dari mana? Dari firma hukum, tempat Randy dulu bekerja. Dara membeku. Matanya langsung menatap Sinta dengan kengerian. Kau kerja sama mereka? Sinta menatapnya sekilas dari balik setir. Senyum sinis muncul di wajahnya. Maaf, Dar. Aku juga harus hidup. Mereka cuma mau bukti itu. Setelah itu, kau bebas. Kau menjualku, Sinta. Aku percaya padamu. Percaya itu mahal, sayang. Dan kau terlalu murah hati memberikannya. Dara mencoba membuka pintu mobil, tapi terkunci otomatis. Mobil berhenti di gudang pelabuhan. Dua pria keluar dari bayang-bayang, bersenjata lengkap. Salah satu pria membuka pintu mobil dan menarik Dara keluar. Serahkan flash disk Naya. Aku tidak punya. Jangan bohong. Sebelum mereka sempat menyeret Dara lebih jauh, suara tembakan terdengar dari arah lain. Peluru mengenai bahu salah satu pria. Young man, Randy. Ia keluar dari balik truk dengan pakaian basah dan wajah lelah. Luka lama di bahunya masih diperban kasar. Lepaskan dia, sekarang. Sinta mundur satu langkah, terkejut. Kau masih hidup? Sayangnya. Ya, jawab Randy dingin. Dan sekarang giliran kalian yang harus berurusan dengan aku. Terjadi baku tembak singkat. Randy berhasil menumbangkan dua pria itu. Sementara Sinta berlari. Dara berlari ke arah Randy, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku kira kau mati. Aku hampir, jawabnya sambil tersenyum lemah. Tapi yang membuatku bertahan cuma satu hal. Aku belum sempat minta maaf karena membuatmu terlibat. Dara menatapnya lama. Air matanya jatuh deras. Aku tidak peduli lagi dengan kasus ini, Randy. Aku cuma ingin kau selamat. Randy mendekat, mengusap air mata di pipinya. Kita akan selamat. Tapi mulai sekarang, kita tidak bisa percaya siapapun lagi. Namun sebelum mereka sempat pergi, Sinta muncul lagi dari balik mobil dengan pistol di tangan, menodong ke arah Randy. Kau pikir aku akan biarkan kalian pergi begitu saja? Sinta, jangan! Teriak Dara. Kau mencintainya, ya? Sinta menatap sinis. Kau pikir dia pahlawan? Dia bagian dari mereka, Dar. Dia dulu yang menyembunyikan bukti pertama kali. Dara membeku. Apa maksudmu? Randy menunduk, wajahnya tegang. Itu benar, tapi aku berubah sejak bertemu kau. Dara menatapnya dengan mata kosong. Jadi selama ini, kau juga bagian dari mereka? Dulu, iya, jawab Randy jujur. Tapi aku berhenti ketika sadar, kau berjuang bukan untuk uang, tapi untuk kebenaran. Dan aku jatuh cinta pada itu. Suara pistol terdengar. Sinta Torgeta Randy menembaknya tepat di bahu. Sebelum sempat menarik pelatuk, ia lalu memeluk Dara erat. Tubuhnya gemetar. Kau harus pergi sekarang, Dar. Simpan bukti itu. Jangan cari aku. Tidak, aku tidak akan tinggalkanmu lagi. Kali ini, harus. Randy mencium keningnya pelan. Aku sudah terlalu kotor. Tapi kau masih bisa bersih. Randy berjalan menjauh ke dalam hujan malam. Sementara Dara berteriak memanggil namanya, tapi suaranya tenggelam oleh suara petir. Ia berlutut di tanah, menangis, memegang flash disk di tangannya seperti menggenggam nyawa terakhir Randy. Cinta yang tumbuh di antara kita ternyata juga bisa membunuhku, bisiknya lirih. Lampu-lampu pelabuhan padam satu persatu. Dan di tengah gelap, Dara sadar,
Cinta sejati kadang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menyelamatkan. Meski dengan kehilangan, 3 bulan telah berlalu sejak malam itu, malam ketika Randy menghilang di tengah hujan dan suara tembakan. Jakarta kini terasa lebih sunyi bagi Dara. Setiap sudut kota, setiap gema langkah kaki di trotoar basah, seolah menyimpan bayangan wajah yang tak bisa ia lupakan. Ia kini hidup dengan nama samaran, menyewa kamar kecil di atas toko fotokopi di daerah Matraman. Setiap hari ia bekerja dayam-dayam sebagai asisten hukum lepas, sembari mencoba menelusuri kebenaran di balik kasus besar yang dulu menghancurkan hidupnya. Namun di balik keheningan itu, sesuatu mulai bergerak. Sebuah jejak baru muncul, membawa harapan, sekaligus bahaya. Pagi itu, di antara tumpukan surat dan fotokopi berkas, Dara menemukan satu amplop lusuh tanpa alamat pengirim. Tulisan tangan di depannya rapi, familiar, seolah ia pernah melihatnya. Di dalamnya hanya ada satu hal, sepotong foto lusuh. Foto itu memperlihatkan Randy sedang duduk di sebuah warung kopi pinggir pelabuhan, dengan perban di bahu. Di belakangnya tampak papan nama, Pelabuhan Muara Baru, Blok C. Dara, tangannya bergetar, matanya membasah. Randy, kau hidup. Namun, di sudut kanan bawah foto, ada coretan kecil dengan spidol hitam. Kebenaran belum selesai, tapi ada yang lebih dalam dari yang kau kira. Hati-hati dengan mereka. Malam itu juga, Dara memutuskan pergi ke Muara Baru. Ia mengenakan jaket hitam, masker, dan topi lebar untuk menyembunyikan wajahnya. Langit mendung, bau laut bercampur solar menusuk hidung. Warung kopi di foto masih ada, meski tampak lebih sepi dan tua. Ia duduk di bangku kayu paling pojok, memesan kopi hitam, dan memperhatikan sekitar pemilik warung. Seorang pria tua dengan tatapan curiga menghampirinya. Mbak cari siapa? Saya cari seseorang yang pernah duduk di sini. Namanya Randy. Pria itu terdiam sebentar, lalu menandok. Kau sahabatnya? Lebih dari itu, jawab Dara pelan. Pria itu menghela napas. Dia sering kesini dulu, tapi setelah kejadian malam itu, dia datang sekali lagi, terluka, bicara dengan seseorang dari kapal asing, lalu pergi. Katanya ke arah Surabaya. Kapal asing? Ya, bukan nelayan. Orang-orang berjas, mobilnya hitam semua. Mereka bukan orang pelabuhan. Dara langsung sadar, mereka itu pasti orang-orang dari firma hukum, atau bahkan lebih tinggi lagi. Kembali ke kamarnya, Dara membuka laptop lama dan menyalakan flash disk yang dulu diselamatkan Randy. Isinya ternyata tidak hanya bukti korupsi antara suami, laras dan pejabat pemerintah, tapi juga file rahasia internal firma hukum tempat Randy dulu bekerja. Di dalam folder itu ada subfolder bernama Project M Internal Audit Confidential. Isinya membuat darah-darah berdesir. Dokumen-dokumen itu berisi daftar transfer uang ke rekening luar negeri, catatan pertemuan antara pengacara senior dan beberapa pejabat tinggi, dan satu file paling mencolok, Randy Statement. Doxia membuka file itu. Jika aku hilang, berarti mereka tahu aku sudah berhenti. Dara tidak bersalah. Aku ikut dalam sistem ini, tapi dia satu-satunya alasan aku ingin keluar. Jika dia menemukan ini, tolong lanjutkan. Kebenaran ada di dalam berkas kode M7. Dara menutup mulutnya. Air mata jatuh deras. Randy telah meninggalkan jejak untuknya. Dara mulai mencari file bernama M7 di dalam flash disk. Setelah beberapa menit pencarian, file itu muncul. M7, recording, MP4. Ia memutarnya dengan tangan bergetar gumbar buram. Diambil secara dayam-dayam di ruang rapat firma hukum mewah. 3 orang pria bersetelan jas sedang berbicara dengan nada rendah. Salah satunya, suami Laras, yang dulu menjadi sumber kasus gugatan besar itu. Kita akan tutup semuanya, termasuk si pengacara muda itu, Dara. Kalau dia buka mulut, kita siapkan kasus fiktif. Randy sudah kita kendalikan. Dia tidak akan berani macam-macam. Suara Randy terdengar pelan di balik kamera, berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa lagi jadi bagian dari ini. Lalu rekaman berhenti, berganti suara tembakan dan kaca pecah. Dara menutup laptopnya cepat-cepat. Napasnya memburu. Jadi, semua ini bukan hanya soal kasus Laras, tapi
jaringan korupsi besar. Dan Randy, dia telah mencoba menghentikan semuanya dari dalam dan hampir mati karenanya. Keesokan harinya, Dara menemui jurnalis independen bernama Bagas, teman lama dari masa kuliah yang kini menulis untuk media online kecil. "Bagas, aku punya sesuatu, tapi jika aku berikan ini, kau juga bisa jadi target. Aku sudah biasa dibungkam. Tapi kalau ini sebesar yang kau bilang, kita harus hati-hati." Mereka sepakat bertemu malam itu di parkiran sepi belakang kampus hukum. Namun, sebelum Bagas sempat datang, Dara melihat sesuatu di layar CCTV, mini warung dekat sana. Seorang pria dengan jaket abu-abu berdiri jauh di ujung jalan, menatap ke arahnya, gate-nya, cara berdirinya, bahkan cara dia menyalakan rokok. Semua terasa familiar. Dara keluar dari warung, menembus hujan, berlari ke arah pria itu. Namun ketika sampai di tikungan, pria itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya korek api logam tergeletak di tanah. Tergores huruf R, hari. Dara menggenggam korek itu erat, menatap langit yang berawan berat. "Kau masih hidup, Randy?" "Aku tahu." Ia kembali ke kamar, membuka laptop, dan mulai menyalin semua data ke server rahasia. Namun sebelum proses selesai, layar laptopnya tiba-tiba berkedip. Sistemnya diretas. File-file mulai terhapus satu persatu. Tepat sebelum semuanya hilang, muncul notifikasi pesan anonim. "Jangan kirim data itu, Dara. Mereka memantaumu. Temui aku di tempat pertama kita bertemu. Dara memberku." Itu kalimat yang hanya Randy yang tahu. Tempat pertama mereka bertemu, ruang sidang lama di PN, Jakarta Timur. Dara berdiri di depan gedung pengadilan yang sudah sepi dan gelap. Angin berhembus lembab, membawa aroma kenangan dari kayohan. Di balik bayangan pilar tua, tampak siluet seorang pria berdiri diam, tubuhnya tegap, dan langkahnya terasa terlalu akrab untuk disalahartikan. Dara menahan napas. "Randy." Pria itu tak menjawab, hanya menatapnya sesaat sebelum menghilang di kegelapan. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dalam pelarian, harapan kembali menyala, bahwa cinta dan kebenaran mungkin masih bisa ditemukan. Di antara jejak yang tertinggal, Dara berdiri di depan gedung pengadilan negeri Jakarta Timur, bangunan tua yang kini sepi, hanya dijaga satu satpam di pos depan. Ia mengenakan jaket hitam, topi, dan membawa tas kecil berisi flash disk baru, satu-satunya. Salinan data yang tersisa. Pesan itu terus berputar di pikirannya. "Temui aku di tempat pertama kita bertemu." Ia menatap ke arah ruang sidang B2, ruang tempat dulu ia dan Randy pertama kali berdebat di meja pengadilan. Sebelum semuanya berubah, hening. Lalu, suara langkah kaki. Dara menoleh cepat. Dari balik bayangan pilar, seseorang muncul perlahan, tinggi, berjas abu-abu. Wajahnya sebagian tertutup masker hitam. Namun, mata itu tak mungkin salah. "Randy," bisik Dara, hampir tak percaya. Pria itu berhenti beberapa langkah di depannya, menatap dalam diam. Tatapan mereka bertemu, campuran antara lega, rindu, dan luka yang belum sembuh. "Kau hidup," ujar Dara dengan suara bergetar. "Sulit mati kalau masih ada alasan untuk kembali," jawabnya pelan. Dara menutup mulutnya, air matanya jatuh begitu saja. Ia ingin memeluknya, tapi Randy mundur setengah langkah. "Jangan, Dara. Masih ada mata yang mengawasi." "Siapa mereka?" "Mereka bukan cuma dari firma. Ini sudah naik ke tangan pejabat yang dulu kita lawan." Randy mengajak Dara masuk ke ruang sidang kosong itu. Lampunya mati, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela besar. Di sana, di tengah ruangan yang dulu menjadi medan perdebatan mereka, kini hanya ada dua jiwa yang terluka, mencoba menyusun kebenaran dari reruntuhan. Randy membuka luka lamanya dengan suara rendah. "Aku tidak mati malam itu. Seseorang menarikku keluar dari rumah itu sebelum semuanya terbakar. Mereka dari kelompok jurnalis bawah tanah. Aku dirawat di luar kota. Kenapa tidak mencariku? Aku coba, tapi mereka bilang kau dalam pengawasan. Satu langkah salah, dan mereka akan menghabisimu. Lalu kenapa sekarang? Karena aku tahu mereka akan menutup kasus ini sepenuhnya besok pagi. Semua bukti akan hilang." Dara menatapnya dengan campuran marah dan lega. "Kau pikir aku akan diam saja?" "Tidak. Justru itu alasan aku kembali. Untuk bantu kau selesaikan ini. Bersama-sama." Randy mengeluarkan sebuah ID palsu dan peta gedung kantor pusat Wijaya dan Co.
firma hukum tempat mereka dulu bekerja. Di sana, katanya, tersimpan arsip fisik proyek M7 yang belum dihancurkan. Kita punya waktu 2 jam sebelum mereka pindahkan berkas ke tempat lain, ujar Randy. Jadi kita akan menyusup ke sana seperti dulu, tapi kali ini bukan di ruang sidang. Malam itu, keduanya berganti pakaian, mengenakan seragam staf kebersihan. Dengan bantuan Bagas sang jurnalis, mereka berhasil masuk ke gedung itu lewat pintu belakang, membawa troli pembersih dan masker. Lorong-lorong kantor terasa asing kini. Tempat yang dulu penuh tawa dan suara printer, kini sunyi dan dingin. Lampu neon berkelip. Setiap langkah terdengar terlalu keras. Randy memberi isyarat tangan ke Dara. Tenang, mereka menuju ruang arsip lantai 2. Di sana, di balik pintu besi, tersimpan kotak hitam bertuliskan Project M7. Confidential. Randy mulai membongkar kunci dengan alat kecil. Dara berjaga di depan pintu, menatap ke arah CCTV yang berputar perlahan. Cepat Ren, ada langkah di bawah. Sedikit lagi. Klik, kotak terbuka. Di dalamnya, berkas, foto, catatan pertemuan, dan sebuah rekaman kaset lama dengan label Meeting Room 12 Juni. Ini dia, kata Randy. Ini bukti asli yang belum mereka ubah, tapi sebelum mereka sempat kabur, suara alarm berbunyi keras. Lampu ruangan berubah merah. Sial, sistem keamanan baru. Lari! Mereka berlari menembus koridor. Troli jatuh berantakan. Dara hampir terpeleset, tapi Randy menarik tangannya cepat. Suara langkah sepatu mendekat. 2 penjaga berlari ke arah mereka. Randy membuka pintu darurat dan menarik Dara masuk ke ruang arsip bawah tanah. Pintu terkunci dari luar. Hening. Nafas mereka tersengal. Dalam ruang gelap itu, hanya ada suara detak jantung dan napas mereka yang beradu. Dara menatap Randy lama. Wajahnya kotor. Pelipisnya berdarah sedikit karena kaca pecah. Aku kira aku sudah kehilanganmu, dan aku kira aku bisa lupakan kau, balas Randy lirih. Ternyata tidak. Dara menatap Nia, kali ini tanpa ragu. Aku tidak peduli mereka mau kejar kita berapa kali. Aku hanya butuh tahu satu hal. Setelah ini, kau akan tetap bersamaku? Randy menatapnya dalam. Selama aku masih bernapas. Ya, dan di ruang gelap itu, tanpa saksi mata, mereka akhirnya berpelukan. Bukan karena cinta yang tenang, tapi karena ketakutan kehilangan yang sudah terlalu sering terjadi. Pelukan itu bukan janji, tapi pengakuan diam bahwa mereka sudah tak bisa kembali ke kehidupan semula. Dari ruang bawah tanah, mereka menemukan lorong lama menuju parkiran gedung. Namun sebelum keluar, mereka melihat siluet seseorang berdiri di pintu. Bimo, mantan rekan Randy di firma hukum. Kau pikir bisa sembunyikan semuanya, Ren? Aku tidak sembunyikan apapun. Aku hanya ambil kembali apa yang seharusnya jadi kebenaran. Kebenaran. Bimo tertawa sinis. Kau kira sistem ini peduli kebenaran? Ia menodongkan pistol ke arah mereka. Randy segera mendorong Dara ke samping dan membalikkan rak besi sebagai pelindung. Suara tembakan bergema keras. Pertarungan singkat terjadi. Bimo berusaha merebut tas Dara, tapi Randy melumpuhkannya dengan pukulan kerahang. Bimo jatuh. Senjatanya terlempar. Pergi, kata Randy, keras. Aku tidak akan tinggalkan kau lagi. Dara, dengar aku. Aku akan menyusul. Sekarang, selamatkan berkas ini. Dara menatapnya dengan mata berlinang. Kalau kau bohong lagi, aku tidak akan maafkan. Aku tahu. Ia berlari keluar, membawa tas berisi kaset dan berkas. Sementara Randy menahan penjaga lain yang datang dari arah lift di jalan belakang gedung. Dara naik ke mobil Bagas yang sudah menunggu. Ia menoleh ke belakang. Gedung itu kini penuh sirene dan suara tembakan. Bagas, cepat, Randy. Dia masih di dalam. Dara menggenggam kaset itu erat. Matanya tak lepas dari bayangan gedung yang semakin jauh di kaca spion. Hujan mulai turun. Di tengah rinai malam Jakarta, Dara berbisik lirih. Kau kembali untuk melindungi Randy. Sekarang giliran aku yang akan melindungi kebenaran. Dan kau. Subuh menyingkap langit Jakarta dengan warna kelabu. Di layar televisi, berbagai kanal berita menyiarkan kabar yang sama. Kebocoran dokumen internal firma hukum Wijaya dan Co. menghebohkan publik. Dugaan suap dan manipulasi pengadilan melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Di balik layar berita itu,
Dara duduk di kursi kayu ruang kecil milik Bagas, jurnalis yang membantunya. Matanya sembab, rambutnya berantakan, namun dalam genggamannya ada kaset lama. Rekaman terakhir dari proyek M7, bukti yang kini sudah menjadi senjata publik. Kau sadar, Dara, kata Bagas pelan. Setelah ini, mereka akan memburumu. Aku sudah tak takut, jawab Dara datar. Aku hanya ingin Randy tahu, pengorbanannya tidak sia-sia. Beberapa jam kemudian, telepon Bagas berdering. Suara di seberang berkata cepat. Ada kebakaran di gedung Wijaya dan seorang pria terekam CCTV menyelamatkan 2 staf sebelum gedung meledak. Dara berdiri spontan, wajahnya pucat. Pria itu, siapa? Belum jelas. Wajahnya tertutup, tapi dari rekaman, sepertinya dia pincang di kaki kanan. Dara menatap Bagas. Hanya satu orang yang ia kenal dengan luka itu. Randy, tanpa pikir panjang, ia langsung pergi ke lokasi. Jalanan dipenuhi asap, mobil pemadam, dan garis polisi. Di antara puing-puing bangunan yang hangus, Dara mencari-cari, memanggil nama yang selama ini menjadi napasnya. Randy, kau dengar aku? Randy White. Namun yang ia temukan hanyalah korek logam berukir huruf R hari, tergeletak di aspal basah oleh air hujan. Ia menggenggamnya erat, menahan tangis. Kau janji akan kembali. Sore harinya, Dara menerima panggilan tak dikenal. Suara di ujung sana rendah, sedikit bergetar. Dara, ini aku. Bimo, kau berani meneleponku? Dengarkan dulu. Aku tahu aku salah. Tapi ini belum selesai. Apa maksudmu? Randy tidak mati. Mereka menangkapnya. Dia ditahan di rumah aman di puncak. Mereka ingin menukarnya dengan rekaman asli. Dara terdiam, gemetar. Berapa lama waktu yang aku punya? Malam ini. Setelah itu, dia akan dipindahkan ke luar negeri. Dara dan Bagas langsung menuju puncak malam itu. Kabut tebal menyelimuti jalanan. Udara dingin, tapi tangan Dara gemetar. Bukan karena suhu, melainkan karena ketakutan kehilangan yang kedua kalinya. Rumah itu terlihat dari kejauhan, besar, dengan pagar besi tinggi, dijaga 4 orang bersenjata. Bagas menatapnya dengan ragu. Ini gila, Dara. Aku sudah melewati yang lebih gila dari ini. Dengan keberanian, nekat, Dara memanjat pagar belakang bersama Bagas. Mereka menyusup lewat gudang, lalu masuk ke ruang utama. Dan di sana, di ruang yang remang dan bau asap rokok, Randy duduk di kursi. Tangan terikat, wajah lebam tapi matanya masih menyala. Dara, suaranya parau, nyaris berbisik. Aku di sini, jawab Dara, nyaris menangis. Bimo muncul dari balik bayangan. Aku bawa dia ke sini karena rasa bersalah. Tapi setelah ini, kalian harus pergi. Mereka sudah tahu lokasi ini. Bimo, kata Randy, pelan. Kau masih punya hati rupanya. Terlambat untuk menebus semua ini, balas Bimo getir. Tiba-tiba, suara mobil terdengar di luar. Lampu sorot menembus jendela. Mereka datang, teriak Bagas. Randy berusaha berdiri, tapi lututnya goyah. Dara membantu melepas ikatan di tangannya. Kau tidak bisa jalan jauh. Selama aku bisa jalan bersamamu, itu cukup, jawab Randy lirih. Tembakan pertama memecah kaca jendela. Dara, Randy, dan Bagas berlari ke belakang rumah. Bimo menahan 2 pria bersenjata di ruang depan, memberi mereka waktu kabur. Suara baku tembak menggema di malam berkabut. Dara dan Randy berlari di antara pepohonan pinus. Udara dingin menampar wajah. Suara sirene makin dekat. Pergi, Dara, kata Randy. Aku akan tahan mereka. Jangan bicara bodoh lagi. Aku sudah buat cukup banyak dosa. Biarkan kali ini aku menebusnya. Ia mendorong Dara ke arah jalan setapak. Bagas menarik tangannya dari belakang. Kita harus pergi. Dara menoleh, melihat Randy berdiri di bawah sorot lampu. Tubuhnya tegap meski berdarah. Ia menembakkan pistol kecil ke arah mobil hitam yang mendekat, memberi mereka waktu melarikan diri. Lalu, ledakan besar mengguncang hutan. Asap dan api menjulang tinggi ke langit malam. Randy, Dara menjerit histeris, berusaha berbalik, tapi Bagas menahannya dengan kuat. Tidak, Dara! Dia tidak ingin pengorbanannya. Kasus Wijaya dan HCU menjadi skandal nasional. Bimo menyerahkan diri ke KPK dengan bukti tambahan yang ia sembunyikan selama ini. Nama Dara menjadi simbol keberanian baru di dunia hukum.
Namun di balik sorotan itu, ia tetap merasa kosong. Ia sering datang ke pantai Ancol menjelang senja, tempat di mana dulu Randy pernah berkata, "Kalau aku hilang, cari aku di tempat laut menyentuh langit." Karena di sana, kebenaran dan cinta tak punya batas. Sore itu, ia duduk sendiri di tepi dermaga, memegang korek logam yang kini berkarat. Angin laut berhembus pelan. Dara menutup mata, berbisik lembut. "Kau menepati janjimu, Ren. Kau kembali, bukan untuk hidup, tapi untuk memastikan aku bisa terus hidup dengan kebenaran." Namun saat ia membuka mata, ia melihat sosok pria berdiri jauh di ujung dermaga, mengenakan jaket abu-abu, topi hitam, menatap laut. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi siluetnya terlalu familiar. Dara berdiri perlahan, menahan napas. Namun ketika ia berkedip, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan hanya selembar foto lusuh terhempas angin ke kakinya. Foto itu memperlihatkan dirinya sendiri, tersenyum di ruang sidang dulu, dan di belakang foto, tulisan tangan halus. "Cinta kita mungkin dikubur oleh dunia yang kotor, tapi aku tahu, selama kebenaran masih hidup, aku juga ada di sana." R. Dara menatap langit jingga di ufuk barat, membiarkan air matanya jatuh bersama senyum kecil. "Sampai kapanpun, aku tetap akan membelamu, Randy."